Mari kita bersama-sama bersyukur pada Tuhan. Kita bersyukur padamu ya Bapa. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Sehingga pada kesempatan sore hari ini kami boleh hadir di tempat ini Tuhan. Bersama-sama umat-umat Tuhan untuk menaikkan syukur kami Tuhan. Memuji muliakan nama-Mu bersorak-sorai. Oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah pengagungan kami pada sore hari ini boleh layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal tengah hingga akhirnya hanya dalam kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sama-sama katakan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati,
kasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik bagimu. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik bagimu. Memberi kasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik bagimu. Memberi kasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik bagimu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, Allah yang pemurah, Allah yang melindungi, Allah yang menyatakan kasih setia-Mu besar dalam hidup kami. Kasih karunia-Mu melimpah dalam hidup kami. Haleluya. Kami sembah Engkau, Yesus. Engkau yang layak terima segala puji, Engkau yang layak terima segala hormat. Kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan. Haleluya, karena kasih setia-Mu lebih dari hidup kami. Oh, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, sembah Dia. Haleluya. Sebab kasih-Mu besar dalam hidup kami, Tuhan. Bersyukur, terima kasih. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu, Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu, Tuhan. Betapa ku merindukanmu.
aku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku Kemuliaan bagi Allah kita. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Dan siap memuji muliakan nama Tuhan kita. Mari kita sama-sama katakan amin, haleluya. Haleluya, saudara bersuka cita saudara hari ini. Amin. Mari katakan kepada kanan kiri saudara, Yesus ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. haleluya. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib. Haleluya. Sama-sama katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Oh, karena memuji Engkau Tuhan. Allah yang ajaib, ada kekuatan. Sama-sama. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, angkat tangan. Angkat
luar biasa. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk terus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang begitu setia dalam hidup kami, Tuhan. Senantiasa melindungi kami. Oh, terima kasih Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami begitu merasakan betapa Engkau mengasihi kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan
Terima kasih Bapa dalam surga, sungguh seperti pujian ini ya Tuhan. Tuhan yang senantiasa mengenyangkan kami semua oleh berkat yang daripada Tuhan, oleh pertolongan-pertolongan daripada Tuhan, oleh kasih daripada Tuhan, bahkan tepat pada saat kami membutuhkan. Karena itu sungguh ya Tuhan, kalau sebentar kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami sungguh-sungguh membuka hati dan pikiran kami, menjadikan tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, sehingga setiap benih-benih, biji-biji kebenaran firman-Mu yang jatuh di atasnya boleh bertumbuh, berakar, berkembang, bahkan berbuah di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi sebentar hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lidah dan bibir hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dan juga urapan yang sama turun ke setiap anak-anak-Mu ya Bapa, sehingga sebentar kami pulang beroleh berkat ilahi yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sambut kebenaran firman-Mu, peralaskan doa kami hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama katakan, amin. Terima kasih. Bapak Ibu, Shalom. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Luar biasa, puji Tuhan, tadi hujan, tiba-tiba ketika ibadah mau mulai, hujannya berhenti ya saudara. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita senantiasa harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada pada sore petang hari ini saudara. Ya Bapak Ibu, karena kita melihat bahwa pandemi ini demikian dahsyat sampai 2 tahun saudara ya. Sesudah pertama beta, kemudian delta, kemudian terakhir omikron, itu pakai huruf Yunani semua, enggak tahu apa paling akhir nanti omega, tapi enggak mungkin ada gitu saudara ya. Karena biasanya alfa, omega, awal dan akhir seperti itu Bapak Ibu ya. Kita mengucap syukur kalau kita melihat ke belakang ke kehidupan kita selama 2 tahun ini saudara. Bagaimana dengan dahsyatnya pandemi itu kita semua sudah ditolong Tuhan saudara ya. Sehingga kita boleh ada saat ini, itu ucapan-ucapan syukur yang harus kita keluarkan bagi Tuhan. Karena itu sore petang hari ini saya akan membawakan khotbah yang pagi aja Mas ya. Jadi judulnya 3 tindakan orang yang beroleh kasih karunia ya. 3 tindakan orang yang beroleh kasih karunia itu apa saudara? Saya ambil di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 10. Kita semua mengerti kan bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan. Ya, saya akan bacakan ayat yang pertama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah aku beritakan padamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi Rasul Paulus di awal di dalam pasal 15 ini dia mengatakan mengingatkan kamu kepada Injil. Apa itu sebetulnya Injil saudara? Kalau kita tilik bahasa aslinya Injil itu Evangelion yang artinya kabar baik. Karena biasanya kalau orang Romawi itu menang perang saudara, maka mereka akan berjalan baris berbaris dan di depan itu ada yang memberitakan kabar. Nah itu kabar baik di situ. Jadi kata ini ditarik di situ. Artinya apa kalau kita kontekskan dengan Alkitab? Kabar baik itu adalah kabar di mana Kristus Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita semua. Karena itu dia katakan ya, yang telah kuberitakan kepadamu dalam ayat 2, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jangan kita sia-sia menjadi percaya yang hanya percaya-percayaan tapi tidak sungguh mempercayai kebenaran daripada Injil. Kemudian berikutnya dikatakan sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kristus mengorbankan dirinya bagi kita semua sehingga kita beroleh keselamatan. Bahwa ia telah dikuburkan, ini ya jelas. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Next. Kemudian bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia telah menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa diantaranya telah meninggal. Maksudnya masih hidup pada waktu Rasul Paulus menulis surat ini ya. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya.
Ya, pada akhirnya juga Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Dalam pengakuannya dia katakan ketika dia bernama Saulus, bagaimana dia mendapat mandat daripada ahli-ahli Taurat, kepalanya Sanhedrin, saudara. Dia untuk melenyapkan orang-orang Kristen pada saat itu yang dianggap sebagai bidat. Orang Kristen itu menurut pandangan orang ahli Taurat itu dianggap sebagai bidat, ajaran sesat. Jadi dikejar-kejar, saudara. Tetapi ketika perjalanan ke Damaskus sekarang, Rasul Paulus berjumpa dengan Yesus dalam penampakan seperti cahaya yang sangat terang, dan matanya buta kemudian celik kembali selama 3 hari, dan saat itu dia percaya kepada Kristus. Karena itu ayat 10 yang saya ambil di sini, ini menjelaskan dengan gamblang, dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ketika dia menulis surat ini, saudara. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di sini ada beberapa kata kasih karunia, coba kita melihat. Karena itu saya kasih judul 3 tindakan orang yang menerima kasih karunia itu apa, saudara, yang harus kita lakukan. Kita yakin dan percaya hari ini kita ada di tempat ini karena kasih karunia Tuhan, saudara. Amin. Coba kita lihat next ya. Yang pertama, tindakan apa yang perlu dilakukan oleh orang yang menerima kasih karunia, yaitu bekerja dengan keras. Nah, ini diambil dari mana? Rasul Paulus mengatakan, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Jadi dapat disimpulkan, itu saya kasih karunia membuat orang bekerja keras, saudara. Artinya bekerja dengan sungguh-sungguh, konsentrasi dengan sungguh-sungguh. Apapun yang kita lakukan saat ini, saudara, mungkin saudara terdampak oleh COVID-19. Pekerjaan mungkin menjadi sulit. Bahkan mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang juga sulit. Terdampak juga, saudara, banyak terdampak, semua sisi kehidupan masyarakat itu terdampak. Ada yang kena PHK langsung, saudara. Ada yang pelan-pelan usahanya menurun dan lain sebagainya. Tetapi kita percaya bahwa kasih karunia daripada Tuhan itu membuat kita tidak gentar. Membuat kita terus-menerus bekerja keras di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, lanjutnya next. Dikatakan juga ya kepada jemaat di Korintus yang sama, dia berkata, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, tetapi kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Coba saudara bayangkan, saudara. Rasul Paulus ini seperti ini, saudara. Ada beberapa orang, memang beberapa gereja yang mengajarkan tentang hyper grace, saudara ya. Hyper grace itu kasih karunia yang berlebihan, ya. Jadi kalau orang sudah percaya Yesus pasti tidak akan susah. Orang percaya Kristus pasti berkelimpahan. Orang percaya Kristus pasti sehat, tidak pernah sakit dan lain sebagainya. Ya seperti itu kepercayaan mereka. Tapi kalau kita lihat dari suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus di sini, kita bisa melihat bahwa orang yang terima kasih karunia itu bekerja dengan keras, saudara. Mungkin mereka tumpuannya adalah kepada sebuah pengajaran sebetulnya yang baik, yaitu keselamatan itu berdampak di dalam 3 dimensi atau 3 waktu, saudara. Waktu yang pertama, keselamatan itu berdampak di masa lalu kita ketika kita belum percaya. Keselamatan di situ menyelamatkan kita dari apa, saudara? Dari hukuman dosa. Sehingga kita yang seharusnya dihukum karena bersalah, karena berdosa, tidak dihukum, tapi tidak hilang begitu saja, ada yang menggantikan. Yang menggantikan adalah Kristus, sama dengan saudara hutang 100 juta, tiba-tiba yang dihutangi saudara, oh sudah tidak apa-apa kamu pulang saja. Loh kok enak Pak? Ya enak, loh kenapa Pak? Karena itu yang bayar, ada yang bayar. Sama dengan kita. Kita berdosa ada yang bayar, bukan berarti bahwa kemudian kita bebas begitu saja. Tetapi segala dosa kita ditanggung oleh Kristus di kayu salib. Itu waktu yang lampau ketika kita belum percaya kita adalah orang berdosa. Karena setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, ada dosa yang melekat di dalam kehidupan setiap manusia. Kecenderungan berdosa. Kalau kita amati anak-anak kita memecahkan gelas, tiba-tiba ditanya, kamu yang memecahkan gelas ya? Bukan saya Pak. Lah itu kecenderungan, saudara.
kecenderungan berdosa kan ya, kan seperti itu kan. Dia mukul adiknya, kupingnya dijewer adiknya, tiba-tiba kakaknya ditanya sama bapaknya, kamu jewer adik ya? Oh enggak. Nah, itu kecenderungan saudara, jadi hati-hati. Jadi dosa, segala sesuatu dosa yang di masa yang lampau, itu sudah ditanggung oleh Kristus. Sehingga penulisan-penulisan yang sering saudara baca kepada orang-orang kudus di mana begitu saudara ya, umpamanya di Kolose, itu artinya ketika orang percaya itu dikuduskan. Kenapa? Karena dosanya sudah ditanggung oleh Kristus. Tapi itu yang disebut sebagai positional sanctification, yaitu posisi hidup kudus kita. Jadi ketika kita percaya ini posisinya kita kudus. Tetapi tidak berhenti begitu saja karena ada experiential sanctification, yaitu kekudusan yang experience. Artinya yang terus dijalani di dalam kehidupan orang percaya. Jadi ketika kita percaya kita memang kudus, tapi bukan berarti kudus selama-lamanya. Di dalam perjalanan hidup kita setelah kita percaya, kita harus menguduskan diri kita. Amin. Karena itu ketika Yesus sebelum naik ke surga, dia kirim Roh Kudusnya. Setelah naik, Roh Kudus datang. Ya kan? Kan seperti itu, di kamar loteng kemudian terjadi pencurahan Roh Kudus, dan saat itu Roh Kudus ada dalam kehidupan orang percaya. Dan Roh Kudus itu yang memimpin kita di dalam progresif atau experiential sanctification. Jadi kita tidak kudus itu kemudian kita tidak bisa berdosa seperti orang hyper grace bilang, kita tidak bisa berdosa. Kalau kita tidak bisa berdosa enak sudah saudara, makanya LGBT bisa berkembang keras di situ. Tidak dosa, sudah percaya kok, sudah ditebus, sudah tidak ada dosa saudara. Nah itu kesalahannya di situ saudara. Karena dosa ini ditebus tapi bukan berarti kita kudus selamanya, kudus diberi predikat kudus. Tapi setelah itu kekudusan berikutnya kita yang melakukan. Karena itu timbul ayat 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, 19 ya, yang dikatakan oleh siapa? Yohanes. Ya, dikatakan bahwa Allah itu setia dan adil. Kalau kita mengaku dosa kita, ya, maka Dia akan mengampuni dosa kita dan menguduskan kita dari segala kejahatan. Itu berlaku, tapi orang yang bergrace nggak mau bilang, itu ayat untuk orang yang belum percaya. Wah, repot lagi. Kemudian lo doa Bapa kami bagaimana? Ampunilah kami, karena dia bilang kan sudah tidak ada dosa, jadi tidak perlu minta ampun. Lah terus doa Bapa kami itu Yesus sendiri yang mengajar, ampunilah kami. Sudah nggak bisa ngomong kalau begitu saudara. Ya. Kemudian keselamatan di dalam masa sekarang, dimensi masa sekarang itu, kita dibebaskan dari kuasa dosa. Jadi dosa itu tidak bisa menguasai kita bisa berdosa, bisa karena ada ayatnya. Karena itu kita harus minta ampun, kita bisa dosa, tapi kita tidak bisa hidup di dalam dosa. Itu yang penting saudara. Seperti babi sudah dibersihin, kalau dia lihat kubangan, dia masuk lagi kubangan. Nah itu hidup di dalam dosa. Kita bisa berdosa, sekali kita berdosa tiba-tiba, saya kok keliru ya, saya kok marah kepada orang yang tidak pada tempatnya. Kan sudah dosa saya, maka minta ampun saudara. 1 Yohanes 1 ayat 9 itu minta ampun saudara. Dan minta ampun Tuhan pasti mengampuni. Dan itu berlaku di dalam kehidupan orang percaya. Jadi bisa berdosa, bisa. Tapi tidak bisa hidup di dalam dosa. Ini ingat saudara, kita tidak bisa hidup di dalam dosa. Karena orang yang ada Roh Kudus dalam hidupnya pasti diingatkan. Kecuali kalau diingatkan terus nggak mau, ya sudah. Akhirnya juga ya seperti itu yang kita lihat dari orang-orang tertentu sudah menjadi hamba Tuhan dan lain sebagainya, kemudian bisa jatuh dan lain sebagainya dan tidak kembali jatuhnya. Kalau masih kembali berarti berlaku ini saudara, bisa dosa tapi memang dosa. Kemudian ini yang ketiga, ini dipakai oleh orang hyper grace saudara. Karena dimensi yang ketiga, dimensi yang akan datang, dikatakan bahwa Allah akan menyertai kita sampai kepada kekekalan. Sehingga kalau ada dosa-dosa yang menghadang, Allah menyertai kita untuk dapat mengalahkannya, saudara. Ya, ini yang disebut sebagai apa, saudara? Perseverance of the saint, atau kesucian daripada orang percaya yang disertai oleh Tuhan senantiasa. Kalau merujuk kepada tiga ini, sebetulnya orang percaya akan terus berhati-hati hidupnya dan sampai kepada kekekalan pada nantinya. Amin, saudara. Saudara mau masuk ke kekekalan, bukankah itu yang kita rindukan? Karena hidup di dunia sering saya katakan hanyalah cuman sementara. Yang terpenting adalah hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan kalau diibaratkan hidup di dunia ini seperti saudara berjalan dari Ambarawa ke Semarang.
Tapi kalau hidup kekal sudah berjalan dari Ambarawa ke Kutub Utara, sudah beyond compare, tidak bisa dibandingkan, saudara. Karena itu yang kita kejar, itu yang kita raih. Demikian juga Rasul Paulus, dia bisa bekerja lebih keras dari mereka semua. Kenapa? Karena dia tahu keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Karena itu dia bekerja lebih keras. Dikatakan kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Pekerjaannya apa, saudara? Memenangkan jiwa. Pekerjaan Rasul Paulus, saudara. Di samping dia harus memelihara jemaat, memenangkan jiwa, ya saudara, melakukan pekerjaan yang keras. Nah itu saya ambil sebuah quotation, saudara, dari Martin Luther King Jr. Ya, Martin Luther King Jr. berkata begini, saudara. If you can fly, then run. If you can run, then walk. If you can walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Kira-kira artinya begini. Kalau saudara tidak bisa terbang, saudara lari. Kalau saudara tidak bisa lari, saudara berjalan. Kalau saudara tidak bisa berjalan, saudara merangkak. Dan apapun yang saudara kerjakan, saudara harus maju ke depan. Martin Luther King Jr. ini adalah seorang saudara? Pendeta baptis, ayahnya seorang pendeta. Tetapi pada saat sekitar tahun 1968 kalau saudara baca kisahnya, di situ terjadi perbedaan rasial yang sangat kuat di Amerika antara kulit hitam dan kulit putih. Bahkan kalau mereka pergi naik bis, saudara, ada orang kulit hitam duduk, kemudian masuk orang kulit putih, kulit hitamnya suruh berdiri karena peraturan undang-undangnya begitu. Diberi orang kulit putih yang harus duduk, saudara. Coba bayangin, saudara. Coba kalau saudara naik bis, tiba-tiba duduk. Ada orang kalau sudah tua ya nggak apa-apa, memang selayaknya kita memberi tempat. Tapi orang yang masih muda tiba-tiba minta tempat, saudara, kan menyakitkan, saudara. Dan itu dilakukan di semua negara bagian, terutama negara bagian selatan di Amerika ya. Ini kan Martin Luther King dari selatan, saudara. Dan dia memperjuangkan hak-hak kaum kulit hitam itu, saudara. Sampai akhirnya gol, di amandemen undang-undangnya ada persamaan, boleh naik bis, duduk boleh, tidak harus berdiri. Kan luar biasa, saudara. Tapi akhirnya dia mati ditembak karena banyak orang yang tidak suka dengan dia, saudara. Tapi dia memperjuangkan, makanya dia katakan dia bekerja keras. Kenapa? Karena sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang salah. Kalau kita bekerja keras karena sesuatu yang salah, ini ya salah, saudara. Coba next ya, berikutnya. Dikatakan lagi di dalam Tesalonika, Rasul Paulus berkata, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, teladan para rasul. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dengan berjerih payah siang dan malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Jadi para rasul itu enggak kesenangan kalau dikasih jemaatnya makanan, saudara. Tapi dia berjuang demikian keras, bahkan Rasul Paulus sampai membuat tenda supaya dia bisa menghidupi dirinya, bahkan bisa memberi kepada jemaat, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Makanya saya ambil kutipan Carl Niebuhr di sini, dia berkata begini, saudara. God grant me the serenity to accept the things, to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Kira-kira artinya begini, Tuhan berikan aku kedamaian untuk menerima segala sesuatu yang aku tidak bisa ubah. Nah, kalau kita terapkan dalam Martin Luther King Jr. ini, ya saudara, itu adalah yang kedua, courage to change the things I can. Keberanian untuk mengubah sesuatu yang aku bisa. Perubahan amandemen undang-undang itu bisa dilakukan untuk membuat kesetaraan kulit hitam dan kulit putih, saudara. Jadi bisa dilakukan, makanya dia lakukan. If you can fly, then run. If you can run, then walk. If you can walk, then crawl, saudara. Whatever you do, keep moving forward. Jadi lakukan itu, saudara. Kalau kita bisa mengubah yang kedua. Tapi yang pertama jangan diubah kalau tidak bisa, saudara. Sering saya katakan, saudara pendek bisa tinggi enggak? Bisa Pak, pakai jenggel 20 cm. Tahu jenggel, enggak ngerti jenggel ya? Jenggel itu tataan di bawah sepatu yang tinggi itu loh, saudara. Sekarang kan banyak itu. Kayak orang pakai egrang, mungkin tahun depan ada yang 1 meter mungkin. Jadi jalannya bisa begini, saudara. Bisa tinggi, tapi kalau dilepas kan enggak bisa tinggi.
mau masuk apa namanya, terapi ortopedi, jadi diodot, ditarik-tarik badannya saudara. Nah, kalau tulangnya tidak berkembang ya kembali lagi saudara. Itu yang tidak bisa diubah, saudara, jangan cerewet dengan itu saudara. Dulu hidung tidak bisa dirubah, tapi sekarang bisa diubah. Ya coba diubah saja. Di Korea dianjurkan diubah, kalau dulu kan tidak bisa. Operasi apa yang bisa mengubah hidung? Sekarang bisa. Kemudian para pendeta kumpul berdiskusi, kira-kira boleh tidak mengubah hidung ya? Terus akhirnya ada satu yang bilang, ya kalau untuk supaya dia menjadi cantik dan dia bisa mendapat suami enggak apa-apa, untuk kebaikan gitu. Sudah whatever saudara, itu cerita-cerita yang ya itu apologetikanya saja begitu saudara. Tapi sesungguhnya kita harus menyadari, karena yang ketiga mengatakan the wisdom to know the difference. Kita harus tahu perbedaan mana yang bisa diubah, mana yang tidak bisa diubah. Yang bisa diubah terutama adalah karakter kita. Kalau dulunya kita somse, bucin dan lain sebagainya, diubah saudara. Menjadi orang yang saudara? Confident. Dulu tidak bisa confident saudara. Sekarang menjadi orang yang confident, artinya percaya diri, itu bisa diubah. Saudara punya kelemahan sifat, watak itu bisa diubah. Tapi kalau saudara punya kelemahan, ya yang lain tadi ini ngomong fisik lagi saudara. Tapi sekarang ada operasi-operasi itu ya sudah saudara pikir sendirilah ya. Tapi kita bisa belajar dari sini. Jadi the wisdom to know the difference. Tahu kita bijaksana, bukan bijak sini saudara. Bijaksana untuk tahu mana yang bisa kita usahakan, mana yang tidak bisa kita usahakan. Kalau sudah tidak bisa kita usahakan ya sudah saudara. Iya kan? Kalau dulu zamannya mungkin zaman kuno, Baihula atau zaman Kolo Bendo, rambut keriting diluruskan nggak bisa saudara. Mau ditarik-tarik dulu zaman saya kecil saya ingat. SMP itu saudara, rambut saya ini kan keriting, tapi keriting dom. Tahu dom ya? Jarum itu loh, jadi enggak keriting saudara. Jadi setiap kali saya pondok pendek begini, sekarang kan bisa naik kan? Karena saya kasih jelly. Tapi dulu enggak ada jelly saudara. Maka rambut saya uyak-uyak. Kalau enggak percaya nanti lakukan. Uyak-uyak terus. Terus disisir bisa. Tapi setelah itu ditarik prul seperti bau terbakar. Kalau tidak percaya coba lakukan saudara. Dulu tidak bisa diubah, sekarang gampang bisa diubah. Karena itu saudara pilah-pilah supaya punya wisdom untuk tahu perbedaannya apa gitu saudara. Dan itu harus dilakukan dengan kerja keras. Ya kan, saudara mau mencari harta bisa diusahakan dengan saudara bekerja keras. Asalkan sesuai kebenaran ya, jangan bekerja keras kemudian tabrak sana tabrak sini. Kalau saya buka televisi setiap hari itu judulnya mesti banyak narkobanya saudara. Kalau enggak narkoba sekarang minyak goreng saudara. Nah seperti itu saudara. Ya kan, kita mengusahakan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita karena kita orang yang terima kasih karunia. Coba Yohanes menulis next. Orang yang memberikan kasih karunia berkata begini saudara. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ini orang yang memberi kasih karunia, yaitu Yesus sendiri. Yesus sendiri juga bekerja, bahkan Yohanes 17 mencatat ayat 4, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Pekerjaan yang tersulit adalah mati di kayu salib. Sampai di Taman Getsemani dia berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi kehendakmu yang jadi saudara. Dan saat itu digambarkan keringatnya itu seperti butiran darah begitu saudara. Gambarnya seperti itu. Tafsirannya banyak, sudah enggak perlu ribet dengan tafsirannya. Tapi yang penting di situ adalah Tuhan Yesus sangat ketakutan. Tetapi dia bekerja untuk memenuhi kehendak Bapa. Dan pekerjaan itu sempurna menyenangkan hati Allah Bapa saudara. Karena dia melakukannya secara tuntas. Tidak ada yang tertinggal. Dalam hidup kita juga begitu. Bekerja keras karena kita sudah terima kasih karunia Tuhan. Kita menjadi orang yang kudus dengan posisi. Maka secara kehidupan sehari-hari secara progresif kita juga harus menguduskan hidup kita saudara. Amin saudara. Jadi senantiasa bekerja keras. Saudara mungkin terdampak hari-hari ini dengan pandemi dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya saudara. Ya, saudara tetap mengingat kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Saudara tetap bekerja keras. Amin. Dan jangan melihat yang di atas saja. Harus melihat juga yang di bawah saudara. Supaya ada balancing.
balance, ada keseimbangan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Orang yang menerima kasih karunia dia harus bekerja keras. Kemudian yang kedua next, orang menerima kasih karunia itu harus ada kedekatan dengan Tuhan. Dari ayat 10 itu yang berbicara seperti itu di dalam frasa ini saudara. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rasul Paulus bisa bekerja keras, bisa buka jemaat di mana-mana saudara. Bahkan seorang ahli tafsir mengatakan bahwa separuh dari perjanjian baru itu ditulis oleh Rasul Paulus. Ya kan, kalau kita melihat Roma 1 dan 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1, 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon. Kemudian kalau ditambah Ibrani, itu lebih panjang lagi 14 surat. Ada yang menafsir Ibrani itu tulisan Rasul Paulus sudah. Dia bekerja dengan keras sehingga dia bisa membuka jemaat yang banyak. Tetapi dia berkata, tetapi bukannya aku saudara. Nah ini saudara yang harus. Nah Rasul Paulus sudah melakukannya makanya, tetapi bukannya aku. Makanya dia tidak ngaku-ngaku kalau dia sudah bisa melakukan perkara yang besar. Bahkan sampai menulis surat yang demikian saudara, yang sekarang sangat memberkati kita. Bahkan dia sudah memenangkan jiwa berapa, mungkin ratusan, mungkin bahkan ribuan, saya tidak ngerti itu, enggak tertulis saudara. Tapi dia bilang, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dan dikatakan, saya simpulkan, kasih karunia itu membuat orang dekat dengan Tuhan. Kata menyertai dalam bahasa aslinya itu sun itu akannya bersama-sama, menyertai. Berarti Roh Kudus kasih karunia itu menyertai kehidupannya dia. Sehingga dia bisa bekerja dengan keras. Saudara, next. Ya, kemudian saya kasih Galatia 2 ayat 20 ini. Kepada jemaat di Galatia juga sama. Kepada semua jemaatnya dia mengatakan. Dia kata begini, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kalau dia merasa hidup saat itu, saudara, dia itu hidup karena Kristus yang ada dalam hidupnya. Makanya dia katakan kasih karunia itu yang menyertai aku. Sehingga aku bisa bekerja keras. Andalannya cuman Kristus. C.S. Lewis mengatakan, don't let your happiness depend on something that you may lose. Jangan kebahagiaan sukacitamu itu bergantung kepada sesuatu yang bisa hilang. C.S. Lewis ini termasuk orang yang terkenal saudara. Kalau saudara lihat film Narnia, itu yang buat, yang karang itu dia difilmkan. Tahu Narnia ya, sampai seri 1, 2, 3 kalau tidak salah saudara. Itu C.S. Lewis karena dia menggambarkan singanya itu adalah sebagai Kristus saudara. C.S. Lewis saudara. Jangan biarkan hidup kita itu, sukacita kita, kebahagiaan kita itu bergantung kepada sesuatu yang bisa hilang. Apa sesuatu yang bisa hilang saudara? Emas batangan bisa hilang. Emas batangan bisa hilang. Loh kok bisa Pak? Ya kalau dicuri orang saudara, sudah bisa hilang. Berarti sukacitanya juga hilang saudara. Betul? Ya kan? Saudara bergantung kepada apa? Suami bisa dipanggil Tuhan enggak? Bisa. Suatu saat bisa dipanggil Tuhan. Ini rekan pekerja di Solo juga gitu, masih muda sekitar 38. Tiba-tiba punya DM, punya hipertensi, kemudian kena Omikron. Enggak ketolong saudara. Berangkat sudah dipanggil Tuhan. Ya, kalau dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia sudah berjumpa dengan Kristus. Kalau percaya sungguhan loh ya. Makanya saya enggak mau rekomendasi itu. Kalau di kematian saya jarang mau rekomendasi, orang ini pasti masuk surga karena baik. Kok tahu? Dari mana? Loh itu kualitatif loh saudara, bukan kuantitatif. Kalau kuantitatifnya bisa tiap minggu ke gereja, bayar perpuluhan, sumbangannya banyak. Itu kuantitatif. Apakah itu yang menjadi ukuran bahwa dia bertemu dengan Tuhan? Kan kuantitatifnya, kualitasnya yang di dalam, sungguh-sungguh percaya pada Yesus apa enggak. Loh bisa saudara, makanya jangan menggantungkan hidup kita kepada yang bisa hilang. Saudara, gantungkan hidup kita pada yang tidak bisa hilang. Siapa? Kristus satu-satunya. Christ is enough for me. Tuhan itu, Yesus itu cukup bagi saya. Jangan menggantungkan yang lain. Yang lainnya itu akan menyertai kita. Carilah kerajaan Allah berserta kebenarannya. Dan semuanya akan ditambahkan kepadamu saudara.
Ini yang penting, kedekatan dengan Tuhan itu seperti Rasul Paulus ini dekat terus. Kalau dia mampu yaitu karena Kristus, karena kasih karunia. Kalau bisa melakukan sesuatu ya karena kasih karunia, sehingga kita bisa menjadi rendah hati. Tidak ngaku-ngaku semuanya, kalau tidak saya tidak bisa. Kalau tidak ada saya ibadah ini tidak bisa jalan. Waduh saudara, itu perlu bertobat kalau begitu. Betul? Bertobat dengan sungguh-sungguh, perlu seperti itu saudara. Kolose 1:23 next dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan kamu digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Sebab itu bertekun dengan iman. Orang yang dekat dengan Tuhan itu bertekun dengan iman. Saya tadi pagi katakan, ada istilah di dalam keselamatan itu perpalingan. Kita berpaling dari yang lama 180 derajat kepada Kristus. Tapi perpalingan itu ada dua, negatif dan positif. Negatif itu bertobat. Setiap orang bisa bertobat, amin. Bukan orang Kristen pun bertobat. Bisa, jadi kalau sudah bertobat ya, itu cuma hanya pertobatan secara negatif, perpalingan kepada Tuhan. Tapi secara positif, beriman kepada Yesus Kristus. Jadi bukan hanya bertobat saja, tapi imannya kepada Kristus. Kalau imannya tidak sama Kristus, ya tidak bisa saudara, walaupun saudara bertobat nasuha. Oh tobat nasuha, itu tobat tenanan itu loh katanya orang sebelah. Tobat tenanan wis tidak melakukan lagi. Tapi kalau tidak beriman kepada Kristus ya sama saja. Tidak ada apa-apanya saudara, ya sama saja. Makanya kalau ngundang orang ke gereja gampang, tapi memenangkan dia untuk percaya kepada Kristus itu yang saudara. Itu sulit Paul saudara. Sulit sekali itu saudara. Kalau bertobat biasa, sudah ke gereja Pak, berarti sudah bertobat. Ya enggak cukup sampai di situ. Tanya imannya beneran sama Kristus enggak? Kalau imannya enggak beneran sama Kristus, ya nehi semelekete saudara. Enggak bisa. Enggak bisa saudara. Makanya dikatakan di sini bertekun di dalam iman. Saya ambil pernyataan dari Greg Laurie, ini juga seorang teolog, dia berkata begini, God will test you because he wants you to grow up. Tuhan itu senantiasa menguji kita supaya kita bertumbuh. He wants you to mature. Dia ingin supaya kamu matang. He wants you to develop a walk with him. Jadi mengembangkan perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Dalam bahasa aslinya dikatakan perimateo, itu artinya berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya halak, sama juga di dalam perjanjian lama. Halak seperti apa saudara Henok, itu halak sama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Jadi a walk with him that is not based, bukan berdasarkan your fluctuating emotion. Bukan berdasarkan emosi kita yang naik turun. Kita senang uangnya banyak, wah Yesus terus. Tapi tidak punya uang siapa? Sus gitu saudara. Atau kebalikannya. Punya uang sus terus, tapi tidak punya uang Yesus. Yesus gitu saudara. Ini fluctuating saudara, fluctuating emotion, punya emosi yang naik turun. Kalau saudara mikir begitu, oh ya itu saya ya, bertobatlah. Tapi tetap beriman kepada Kristus saudara. Iya kan? Makanya saya kata seperti itu. Kemudian dikatakan begitu ya, not based on your fluctuating emotion, but on your commitment to him. Jadi berdasarkan komitmen kita kepada dia, as you learn to walk by faith. Sebagaimana Anda itu belajar untuk berjalan dengan iman, saudara. Jadi orang duit, ya tetap bisa mesem, tapi mesemnya mungkin getir. Duit mesem sumringah, saudara. Nah, ini sulit, saudara. Pendeta juga bisa ngomong, tapi pendeta juga harus melakukan juga, saudara. Gampang lu ngomong kayak saya begini, gampang lu saudara kalau tidak percaya. Tapi nanti kalau menjalani itu lu saudara, kalau sudah menghadapi keadaan yang berat, kita dilatih untuk menjadi orang yang nol. Filipi 2:5-11, mengosongkan diri. Dilatih untuk menjadi nol. Dan puji Tuhan saya sudah latihan saudara. Puji Tuhan saya sudah latihan itu saudara. Ya, dinolkan sampai kita dinolkan saudara. Tidak tahu nanti latihan apa lagi yang ke depan buat saya. Ya saya terima hamba Tuhan, ya risikonya seperti itu. Ya kan? Kalau cuma terima enaknya saja, ya enak saudara.
Tapi banyak orang bilang, aku orang mangan nongkoi kena pulute. Nah, itu artinya enggak makan nangkanya kena pulutnya. Nah, itu seperti itu, Saudara. Banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita seperti itu. Next, 1 Korintus 6 ayat 19a berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi kembali Rasul Paulus bicara tentang iman, tentang berakar, tentang dibangun. Tentunya orang yang percaya sudah terima kelas keselamatan, saya tidak akan mempermasalahkan lagi, pasti saudara doa kan? Doa kan? Pasti saudara baca Alkitab kan? Duh kok diem saja. Iya kan? Pasti saudara doa, itu penting karena bercakap. Kalau dekat tidak omong-omong gimana suami istri dekat tidak omong-omong. Walaupun suamimu itu kerja dari pagi mungkin kerja di BCA. BCA itu tahu kalau sudah manajer itu saudara bisa jam 8 pulangnya jam 7 malam. Tapi kan ketemu toh, malam kan tidur bersama suami istri, maka tidurnya pisah ranjang. Dalam tidur bersama ngomong-ngomong enggak? Masih ngomong-ngomong. Makanya kedekatan itu perlu bicara, karena kalau bilang dekat sama Tuhan enggak pernah berdoa itu ya enggak bisa, Saudara. Juga kedekatan itu juga mengetahui keinginan orang yang kita dekati. Suami kita berkata, istriku nanti saya mau begini-begini, itu sama dengan firman dari Tuhan. Firman itu maunya begini-begini. Berarti saudara kalau dekat dengan Tuhan menuruti firman, menuruti perkataan itu. Kalau saudara dekat dengan suami saudara, saudara menuruti perkataan suaminya. Jangan deh, jangan beli mobil Mercy dulu lah. Istrinya pengen mobil Mercy kan. Jangan Mercy dulu. Kita beli yang biasa saja, Mercy Kill. Lah dia nuruti karena istrinya dekat sama suaminya. Jadi ya sudah pap saya ikuti gitu saudara. Sama dengan kita kalau kita dekat dengan Tuhan, firman yang sudah difirmankannya yang sudah ada itu dalam Alkitab. Yang belum ada enggak tahu saudara. Yang sudah ada dalam Alkitab, kita taati kebenaran firman Tuhan. Ya, kembali satu cuplikan dari Orel Hershiser saudara, saya ambil dikatakan Christianity is called a spiritual walk. Jadi perjalanan rohani, kekristenan itu perjalanan rohani. It's not a run and it's not a jog. Bukan lari rohani, bukan lari-lari kecil rohani. Tetapi perjalanan rohani. It's a walk you do from day to day. Perjalanan dari hari ke hari and that makes you stable. Makanya ada peraturan di dalam Titus dan Timotius. Kalau orang baru bertobat tidak bisa jadi pelayan Tuhan. Harus orang yang sudah matang di dalam Tuhan. Makanya kalau di GBI kamu jadi pejabat kalau cuma hanya beberapa hari ya nggak bisa. Harus 3 tahun melayani. Juga sama, tidak bisa seperti itu. Harus walk day by day. Saudara. Jadi tidak bisa apapun kondisinya, apapun posisinya. Yang namanya kerohanian itu harus mature. Harus apa? Harus matang, saudara. Ini yang dikehendaki oleh seorang rasul besar yang sudah pernah melihat jemaat dimanapun dia. Dia membangun jemaat. Dia tahu karakter jemaat seperti apa. Makanya dia memberi nasihat sesuai dengan ilham Roh Kudus yang menjadi firman Tuhan saat ini, saudara. Kan seperti itu, saudara. Ya, next. Satu cuplikan lagi, John Piper ini lagi terkenalnya untuk orang karismatik, John Piper. Di di internet itu sangat terkenal khotbah-khotbahnya dia. Dia berkata, God seldom calls us for an easier life. Tuhan itu jarang memanggil saya untuk hidup yang lebih simple begitu saudara. But always call us to know more of Him. Tetapi memanggil kita untuk mengetahui lebih dalam tentang Kristus. Ya, Him itu Kristus. And drink more deeply of His sustaining grace. Dan kita minum lebih dalam lagi untuk kasih karunia-Nya yang terus-menerus dalam hidup kita. Yang tetap ada, sustain di dalam kehidupan kita. Sustaining, yang menetap dalam kehidupan kita. Jadi kita merekuk kasih karunia Tuhan, ya, bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, day by day, hari ke hari. Sehingga kerohanian kita bisa mantap. Nah itu mantap begitu saudara. Bisa mantap, ya. Dengan cara apa? Dengan hal-hal seperti yang perlu dilakukan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus melakukannya maka dia bisa mengatakan kepada kita. Kemudian yang ketiga, orang yang terima kasih karunia bukan hanya bekerja keras. Bukan hanya dekat dengan Tuhan. Tetapi yang ketiga, ucapan syukur itu mesti ada. Mengucap syukur. Nah ini saya ambil dari ayat 10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah,
Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Karena kasih karunia Allah, saudara bisa berkata, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Karena kasih karunia membuat orang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Next, pada jemaat di Tesalonika dia menulis, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi satu-satu jemaatnya diajari mengucap syukur. Tesalonika diajari, kembali ke Korintus dia juga mengajari. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus. Dan lebih dahsyat lagi di Filipi, next Filipi 4 ayat 6. Ini ditulis ketika dia ada di dalam penjara, tahanan rumah, saudara. Dia berkata apa, saudara? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau saudara belajar tentang surat Filipi, bukan hanya tentang ucapan syukur yang saya tulis di sini. Tapi intinya justru malah Rasul Paulus itu menganjurkan supaya bersukacita. Ya, bersukacita dengan ucapan syukur itu ya teman dekat lah saudara. Karena kalau orang bersukacita itu pasti mengucap syukur, saudara. Betul? Tapi sulit kalau mengucap syukur lagi tidak bersukacita. Tapi Rasul Paulus dalam tahanan itu secara manusia dia apa ya? Orang bilang melas gitu, saudara. Tapi dia sendiri tidak merasa melas. Tapi dia sendiri bersukacita karena itu dia menganjurkan untuk senantiasa bersukacita, senantiasa mengucap syukur di dalam kehidupan ini. Billy Graham meninggal kira-kira umur 99, 100 kurang sedikit. Dan dia menulis begini, ini Billy Graham jujur. Dia menulis begini, I have been asked hundreds of times in my life why God allows tragedy and suffering. Saya telah ditanya ratusan kali dalam hidup saya, mengapa Tuhan itu mengizinkan tragedi dan penderitaan. Jadi Billy Graham itu ditanya sama orang-orang ratusan kali, kenapa toh hidup saya seperti ini? Ada yang mengatakan, kenapa kok saya begini, kenapa kok saya gede. Jadi dia berkata, kenapa Tuhan mengizinkan tragedy and suffering, tragedi dan penderitaan. Kemudian dia nulis begini, I have to confess. Saya harus bersaksi, saya harus mengaku that I really do not know the answer totally. Billy Graham aja pendeta hebat, dia bilang saya tidak tahu. Jawabannya secara pas itu saya nggak ngerti, totally saya nggak ngerti. Jawabannya kenapa? Dia cuma ngomong, even bahkan to my own satisfaction, untuk kepuasan saya sendiri, I have to accept by faith. Ya, saya harus menerima dengan iman that God is sovereign, bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha segalanya. Dan He is a God of love and mercy and compassion in the midst of suffering. Bahwa Dia adalah Tuhan, Allah yang penuh kasih, penuh kemurahan, dan penuh belas kasihan di tengah-tengah penderitaan, saudara. Jadi di tengah-tengah penderitaan bisa mengucap syukur Alkitabiah. Alkitabiah, saudara. Ya, ada orang mengatakan there is no glory in poverty. Tidak ada kemuliaan dalam kemiskinan. Oh, saya bilang ini tidak pas. Kalau dia menderita bagi Kristus, karena dia percaya Kristus, kemudian dia dimusuhi semua orang sehingga tidak bisa bekerja, dia jadi miskin. Itu glory, saudara. Jadi pernyataan kadang ada pernyataan-pernyataan yang ambigu, saudara. Masa tidak ada kemuliaan dalam kemiskinan? Kalau memang dia miskin karena tidak bekerja keras, karena tidak apa, ya mungkin, saudara. Tapi kalau dia miskin karena penderitaan karena Kristus, kan ada, saudara. Orang-orang menderita karena Kristus di Timur Tengah dulu, banyak ketika saya belajar penginjilan, banyak orang-orang di sana yang menderita. Dikatakan kalau jemaahnya tidak tambah-tambah berarti tidak maju. Orang di sana jadi penginjil, buka gereja, jemaahnya 5 terus begitu, tahunan 5 terus. Karena yang diinjili ya ketemu dengan orang-orang keras begitu. Gimana, saudara? Ya kan? Kadang-kadang kita juga harus wise, harus bijaksana menghadapi segala sesuatu, saudara. Jadi di sini kembali kepada ucapan syukur di sini, kadang-kadang ada, saudara, tragedi. Kadang-kadang ada penderitaan dalam hidup kita, saudara.
Tapi di atas semuanya itu kita bisa mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang maha kasih. Karena kita punya Tuhan miracle makers, menjadi pembuat mujizat. Sehingga apapun bisa terjadi dalam hidup kita asal kita beriman teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu intinya saudara. Kemudian yang terakhir, ayat yang terakhir saya ambil dalam Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah saudara. Karena kita sudah punya Kristus, maka kita mesti bersyukur di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Jadi kasih karunia itu membuat kita bisa bekerja keras. Kasih karunia itu bisa membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan kasih karunia itu bisa kita limpah dengan ucapan syukur. Terakhir sebagai penutup saya akan bacakan satu cerita tentang seorang pengarang lagu yang ribuan saudara. Ya, namanya Francis Jane Crosby. Biasanya dipanggil Fanny J. Crosby. Saya bacakan ceritanya ya. Ini yang terakhir. Francis Jane Crosby terlahir normal pada tanggal 24 Maret 1820. Berarti berapa tahun yang lalu saudara? 200 tahun yang lalu ya. Ketika masih berusia 6 minggu dia menderita infeksi di matanya. Lalu ada seorang yang mengaku-ngaku sebagai dokter yang mencoba-coba mengobati mata Fanny. Dia meletakkan semangkuk bubur panas. Loh, mata kok diobati semangkuk bubur panas. Di atas kelopak matanya, akibatnya mata Fanny justru menjadi buta. Jadi Francis Jane Crosby itu dipanggil Fanny J. Crosby saudara. Beberapa bulan kemudian ayah Fanny meninggal dunia. Untuk menghidupi keluarga, ibunya lalu bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Fanny kecil dititipkan pada neneknya. Dengan sabar sang nenek mendidik Fanny kecil. Dia sering membacakan Alkitab dan menjelaskan iman Kristen pada Fanny. Ketika Fanny merasa sedih karena tidak bisa bermain seperti anak-anak lain, neneknya lalu mengajarkan cara berdoa pada Tuhan. Selain itu ada juga seorang wanita kaya bernama Nyonya Hawley yang membantu Fanny menghafal Alkitab. Fanny mampu menghafal kitab Taurat, Injil, Amsal, Kidung Agung, dan Mazmur. Kemampuan menghafalnya ini membuat orang lain terkagum-kagum, tetapi Fanny merasa biasa saja. Meski begitu dia merasa bersyukur sebab dengan kebutaannya ini malah membuatnya gampang untuk menghafal. Karena tidak ada yang dilihat jadi dia konsentrasi menghafal saudara. Iya kan? Fanny tidak pernah merasa sedih karena kebutaannya ini. Bahkan ketika masih berusia 8 tahun dia menulis puisi. Anak 8 tahun menulis puisi. Ini tentunya bahasa Inggris tapi diterjemahkan saudara. Oh, aku anak yang sangat berbahagia. Meskipun tidak bisa melihat. Aku memutuskan bahwa di dunia ini aku akan berpuas hati. Banyak berkat ku nikmati yang tidak orang lain dapati. Untuk menangis atau berduka karena aku buta, aku tak akan melakukannya. Kira-kira terjemahan seperti itu. Pada usia 12 tahun, Fanny bersekolah di Institut untuk Orang Buta di New York. Dan dia lalu mengajar di tempat itu sampai terus menulis puisi. Pada tahun 1858, Fanny menikah dengan Alexander Van Alstyne, saudara. Dia menikah ya, seorang pemain organ terkenal di New York. Dapat pemain organ terkenal, saudara. Fanny sendiri sebenarnya juga pandai bermain harpa dan piano. Beberapa tahun kemudian Fanny diminta penerbit buku Bigelow and Man untuk menulis 3 lagu setiap minggu yang akan dimuat dalam terbitan untuk sekolah minggu. Hingga meninggal, Fanny telah menulis 9.000 himne. Banyak lagu ciptaannya yang digemari banyak orang dan menjadi abadi. Sampai saat ini orang-orang Kristen masih sering menyanyikan lagu-lagu ciptaannya seperti Blessed Assurance. Ku berbahagia, yakin teguh, itu lagunya. All the way my Savior leads me. Di jalan yang kuiringi. Kemudian Pass me not, a gentle Savior. Mampirlah dengar doaku. Itu saudara, masih ingatkan lagu itu? Kemudian Safe in the arms of Jesus. Selamat di tangan Yesus. Itu lagunya dia. Keep me near the cross, pada kaki salibmu. I am thine, O Lord. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Dan masih banyak lagi saudara. Lagunya banyak terkenal.
Tuhan merencanakan yang terindah bagi Fani dengan kebutaan itu. Hal ini sangat disadari oleh Fani. Dia tidak pernah menyesali kekurangannya itu. Dia malah berkata, kebutaan ini adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada saya. Dia juga berkata, apakah jika saya tidak buta, hidup saya bisa seindah sekarang ini? Di kesempatan lain dia berkata, tampaknya ini memang berkat dari Tuhan, yaitu bahwa saya harus buta seumur hidup. Dan saya bersyukur untuk perkecualian ini. Seandainya besok saya ditawari untuk bisa melihat dunia ini dengan sempurna, saya tidak akan menerimanya. Saya mungkin tidak akan pernah bernyanyi memuji Tuhan jika saya lebih tertarik pada penglihatan yang lebih indah dan menarik. Kemudian 2 paragraf berikutnya berkata, suatu kali ada seorang pendeta menaruh rasa ibah kepada Fani. Dia berkata, sungguh kasihan ya, yang Maha Kuasa melimpahkan bakat yang berlimpah-limpah pada kamu, tetapi tidak memberikan penglihatan pada kamu. Terus dia menjawab, Fani langsung menjawab, jika aku bisa dilahirkan lagi, saya akan mengajukan permintaan agar dilahirkan dalam keadaan buta. Loh, mengapa begitu? Tanya hamba Tuhan dengan kaget. Karena saat saya sampai di surga nanti, saya ingin yang pertama kali saya lihat adalah juru selamat saya. Kemudian penutupnya dia dikatakan begini, sekalipun secara jasmani dia tidak bisa melihat, namun Fanny J. Crosby memilih untuk tetap bersukacita dan menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacitanya yang abadi. Sukacita surga itulah yang justru membuatnya bangkit dan menghasilkan ribuan karya yang memuliakan Tuhan. Luar biasa kan? Kalau saya dilahirkan lagi, saya kepingin seperti buta lagi supaya saya bisa mempermuliakan Tuhan. Sama dengan kita saat ini Bapak Ibu. Saya tantang pertanyaan ini pada saudara, kalau saudara dihidupkan lagi seperti Fani, saudara minta seperti apa? Wah, kalau saya hidup lagi saya enggak mau sama ini Pak, mantan saya dulu lebih cantik, mantan saya dulu lebih ganteng. Itu orang tidak mengucap syukur, bukan mengucap syukur. Kalau orang mengucap syukur, kalau dilahirkan kembali pengennya sama dengan saat ini. Amin saudara, maka mengucap syukurlah. Amin, udah selesai nih pemain musik. Ya, kita nyanyi satu lagu terus berdoa ya. Kita nyanyikan Bapa sungguh baik karena Dia yang memberi segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kunci D ya. Bapa Engkau sungguh baik, saudara. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Katakan Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih.
surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti sampai di sini, namun biar kalanya Allah Roh Kudus menguraikan dengan lebih panjang, lebih lebar, dan lebih luas lagi di dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh mengerti dan menghargai senantiasa kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya kekuatan yang daripada Tuhan, kiranya kesehatan daripada Tuhan, kiranya pertolongan daripada Tuhan, kiranya kasih daripada Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan mereka. Kami khusus berdoa untuk Gembala Sidang, Bapak Paulus Praba sekeluarga, kiranya Tuhan tambah-tambahkan hikmat akal budi, kekuatan senantiasa, kesehatan daripada Tuhan, sehingga dapat memberikan yang terbaik kepada jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita berdiri, kita akhiri dengan doa. Saya undang semua yang berdiri. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya berkat yang sama Tuhan, Engkau berikan juga kepada Pak Dov dan temannya yang sebentar akan pulang ke Solo kembali, mengerjakan tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Dan kami percaya Tuhan, jemaat-Mu yang hadir sungguh bersukacita karena mengerti perjalanan hidup ini harus mengucap syukur dan tentunya bersukacita. Karena kami hidup sebagai anak Allah, hidup dalam kasih karunia yang terus berkembang di dalam semua aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini untuk kembali ke tempat kami masing-masing, kami percaya malaikat Tuhan yang akan melindungi perjalanan pulang kami, baik yang di dalam kota maupun yang keluar kota, sehingga kami semua boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat, tak kurang suatu apapun. Sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun jalan hidupmu kepada rencana Allah yang luar biasa. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.